fase denial nggak kayak anjing kok gue gini sih gitu atau gimana? Sedih gue. Tiap pulang itu nganterin mereka tuh gue di rumah tuh sedih gue, pengen nangis gue. Iya. Kayak anjir kenapa kayak gini ya gue gitu. Kayak gue tuh nggak ada harga dirinya, gue nggak ada nilainya di mata orang tuh gitu. Terus gue kayak aduh gimana ya, juara 3 loh ini gitu. Sadar bahwa hidup itu keras dalam hidup tuh di situ atau sebelumnya pernah ngalamin juga? Di situ, di situ pertama kali ya. Karena selama gua sebelum bokap gua sakit kan gua masih dibiayain, terus masih bergantung sama orang tua. Gua sering dengar omongan Jakarta keras, hidup itu keras, lu harus kuat. Sering gua dengar, tapi realitanya nggak pernah gua temui gitu. Sampailah di titik itu. Sampailah di titik ini, ternyata benar kata-kata filsuf ini gua bilang. Kata-kata Sokrates. Oke, baru relate nih gua. Baru relate. Sobat Nadir, kembali lagi di episode terbaru dari Nadir Podcast bersama saya Reno Venadi. Kalau kamu punya masalah apapun, obrolin aja. Sedap. Di episode kali ini Sobat Nadir, saya akan membuka dengan salah satu fakta menarik. Ini fakta menarik nomor 4 versi on the spot. Saya bacakan faktanya. Bahwa manusia itu hanya bisa fokus sekitar 8,25 detik. Nah, ini terjadi penurunan Sobat Nadir. Dulu di awal tahun 2000-an, manusia itu bisa fokus di 12 detik. Dan sekarang survei terbaru tahun 2015 itu turun dari 12 detik menjadi 8,25 detik. Dan bahkan sekarang kemampuan fokus manusia itu berada di bawah level kemampuan fokus ikan emas. Ikan emas itu bisa fokus selama 9 detik. Tadi bahasa apa sih gua? Benar berarti ini faktanya. Saya sudah lupa. Langsung dipraktekin ya. Dan kali ini kita spesial sekali kedatangan teman saya, seorang komika dan juga seorang suami dan juga bapak yang baru saja istrinya melahirkan anak mereka yang pertama. Mari kita sambut ini dia, Dani Beler. Nice. Terima kasih Bang Reno sudah mengajak saya ke sini. Gimana kita mulai dari fakta tadi? Setuju nggak? Fokusnya dalam hal apa dulu nih? Fokus aja, kita fokus ketika kita entah memperhatikan sesuatu, dengerin orang ngomong gitu, ngeliatin dosen, nonton stand up mungkin. Oke, berarti cuma 8 detik. 8,25 detik. Berarti sisanya udah bukan fokus tuh. Sisanya udah ke patroli biasa. Habis fokus kan patroli biasanya. Iya sih, setuju sih. Mengejutkan. Tapi gua nggak nyangka sesingkat itu ternyata. Ini penelitian tahun 2015 yang terakhir itu. Ya, ternyata sesingkat itu ya. Bahkan lebih rendah dari ikan emas loh kita tuh. Parah banget ya. Ikan emas loh. Ikan emas 9 loh. Yang biasa dipepes itu. Iya, pesmol. Ya ampun. Itu 9 detik, kita 8,25. Kita kalah 1 detik. 0,75 detik. Oh, pantesan ikan emas tuh kalau di kolam dia ngelihat kail nih, diem ya 9 detik ya. Baru 10-nya kabur. Nah gitu iya, karena baru gitu kaget. Iya ya, kita juga kayaknya gitu dah. Nah, pertanyaannya siapa yang meneliti ikan emas, ngapain? dan sekian banyak ikan, kenapa harus ikan emas ya? Nah, iya, itu mesti diteliti tuh. Ditelisik lebih dalam, siapa itu yang bikin penelitian emang? Iya benar. Nanti coba dicari, boleh Sobat Nadir dicari fakta tadi. Ini sih saya baca, saya googling ada faktanya seperti itu. Dan ini kan penelitiannya tadi tahun 2000 tuh kita 12 detik. 12 detik. Nah tahun 2015 turun jadi 8,25. Berarti apa yang menyebabkan itu menurun? Betul. Dan 2000 ke 2015 itu 15 tahun. 15 tahun. 2015 ke sekarang udah 10 tahun belum ada lagi penelitian. Betul. Karena yang neliti lupa kalau dia harus neliti itu lagi. Yang neliti udah nggak fokus ya. Dia ngapain ya sekarang ya? Iya, yang neliti kayak ngapain gue begitu ya. Iya. Tapi ini seperti biasa Dani Beler di Nadir Podcast ini kita akan membahas tentang mental health issue.
keren. Seperti namanya Nadir. Yes, titik terendah. Titik terendah seseorang. Nice. Keren. Iya kan? Keren. Kenapa gua membuka dengan memberitahu info tour itu karena di tour ya Danny Beller itu spesial sekali membahas tentang judulnya adalah Danny Blues. Nah, apa tuh Danny Blues? Danny Blues tuh plesetan dari Baby Blues. Oh. Jadi Danny Blues tuh berarti Danny Beller yang kena Baby Blues. Baby Blues tuh bisa kena ke bapak ya? Nah, ini yang mau diedukasi. Ush, ngeri. Kan secara secara penelitian atau banyak orang yang bilang mah itu berlaku hanya untuk perempuan. Ya, ibu yang baru melahirkan. Karena perubahan hormon kan. Betul. Nah, kalau pria tuh juga bisa kena, tapi kan bukan hormon yang diserang gitu, lebih ke psikis, lebih ke mental. Karena kan perubahan, Mang. Oh iya, perubahan. benar. Nah, ini yang menarik nih. Saya itu mengenal Danny Beller, Sobat Nadir itu udah dari 2011. Udah lama, Mang. 2014. Mana itu? Enggak, 2014 Improvindo ya? main Oh iya, Improvindo bener. Udah lama lah, udah 10 tahunan lebih. Dan mengenal Danny Beller ini dari zaman dia masih Beller. Betul. Masih single, masih kusam, masih Betul. tidak tahu masa depannya seperti apa. Betul. Gitu. Sampai sekarang sudah menikah dan punya anak. Goks. Kita balik dulu deh ke sekitaran 2014 lah. Iya. Zaman lu awal-awal mungkin pas awal-awal stand up. Iya, betul. Pada saat itu berarti masih kuliah kan? Masih kuliah. Bayangan lu di tahun 2014 itu ketika mulai stand up, bayangan lu tuh lu akan kerja apa ke depan? Masa depan lu tuh gimana? Kalau nggak stand up? Ya. Jujur ini karyawan TV gua. Karyawan TV pengen. Iya. Kenapa? Karena gua ngelihat karyawan TV tuh kreatifnya ada, tapi kerjanya ada, duitnya juga ada gitu. Terlihat ada. Betul. Setelah kita kerja sama orang TV kan tahu ya. Iya. Kan anggapan gua dulu ada gitu. Betul. Nah, tapi akhirnya melalui stand up akhirnya ternyata melenceng. Mang. Awalnya tuh gua kan di tongkrongan lucu ya. Ada yang bilang kan nggak ada gua biasa aja. Yes, nggak ada. Tetap baik-baik aja ya. Nggak ada gua kan nggak rame. Yeah. Nah, terus gua ngeliat almarhum Olga dulu. Oh. Kata gua ini perasaan jokesnya Olga kayak jokes tongkrongan dah. Ya. Sama ini mah levelnya, tapi kok bisa dikomersilkan. Ya. Nah, gua tuh pengen ke situ. Ya. Tapi step yang gua ambil dengan gua ikut kuliah jurusan broadcast. Oh, jadi ngambil kuliah broadcast tuh karena lihat Olga. Iya, karena gue pikir broadcast hubungannya dengan penyiaran tentang TV tentang jadi artis. Kerja sana jadi artis. Itu benar, Mang. Iya, step by step pemikiran gue dulu gitu. Oke. Taunya pas perkenalan kampus kata dosen gue, kamu mau jadi artis di sini salah jurusan. Karena ini mau untuk orang-orang di belakang layar katanya. Wah, salah gue tuh, Mang. Udah bayar, udah masuk. Iya. Dan akhirnya sampai lulus tapi. Sampai lulus. Terus pada saat itu Danny Beller muda anjay. Danny Beller mahasiswa. Iya. Itu menghadapi tadi ya contoh salah satu mungkin kesalahan persimpangan hidup salah milih jurusan itu ya. Iya. Sempat ada di fase-fase susah nggak, maksudnya kayak wah udah tahu awal-awal dikasih tahu langsung salah gitu, kayak mimpinya tiba-tiba hilang gitu. Iya, mimpi tiba-tiba hilang. Sempat kepikiran lanjut nggak nih ya kuliah gitu. Karena gua rasa udah beda nih sama tujuan gua gitu. Cuman karena ya itu dulu kan keterbatasan, Mang. Finansial terbatas, peran orang tua juga terbatas, terus akses gue juga terbatas. Gue nggak bisa ngapa-ngapain kan selain kerja nyari duit, ngidupin diri gue sendiri dan keluarga gitu. Akhirnya gue lanjut tuh kuliah, walaupun nunda. Jadi gue harusnya lulus, gue kan D3, Mang, yang harusnya 3,5 tahun, ini 5 tahun. Itu masih mending. Radika Jamil 6 tahun D3. Itu nggak ada pemutihan itu 6 tahun, Mang. Untuk ukurannya satu aja udah lebih itu. Nah, gue nunda tuh gara-gara Suci sebenarnya. Oh ya, oke. Waktu itu di Suci 7. Oke. Kompas TV itu. Jadi menunda selama 1,5 tahun. 1,5 tahun. Fokus di stand up. Nah, fase lu pada saat itu menjadi fase yang relatif baik-baik saja kah secara mentally gitu? Atau itu fase-fase termasuk fase sulit tuh? Fase sulit lah.
Kenapa? Fase sulit karena di saat itu kondisi kan bokap gua tuh stroke ya waktu itu ya. Sebelum dia Karena meninggal. tahu anaknya salah jurusan. Enggak, bokap gua stroke sebelum gua kuliah. Kirain. Pas gua SMA itu. Hah, kamu gagal jadi artis, Nak? Oh, gitu tiba-tiba dia sakit. Nah, pada bokap stroke berarti kehilangan sosok yang Figur ayah. menafkahi. Iya, figur ayah Iya satu, sosok yang menafkahi satu. Akhirnya kan kita hidup pakai duit pensiunan. Duit Oke. pensiunan berapa sih, Mang? Iya, iya. Udah gitu harus menghidupi adik gua, terus kakak gua, nyokap gua gitu. Iya, duit pensiunan sih apapun itu kayaknya kecil ya, karena Iya. ada baru seorang pensiunan itu kena sakit kulit. Iya, Mang, iya. Ada Apa? pensiunan yang mana nggak tahu beritanya. Enggak tahu gua. Lagi sakit kulit tuh beliau, kan udah pensiun dia. Kurnia Mega. Kenapa Kurnia Mega? Siapa? Oh, Kenapa ya Kurnia Allah. Mega? Ya Allah, ya sorry, gue baru connect. Kan? Ya. Itu tanda bahwa uang pensiun nggak bisa Iya, nggak bisa sih? menghidupi, ya betul. Buat berobat kulit aja nggak bisa tuh Betul, beliau. betul. Oke, terus jadi fase sulit tuh pada saat itu. Betul. Itu nadir. Nah, bisa dibilang nadir. Apakah itu salah satu titik sadar bahwa hidup itu keras dalam hidup tuh di situ atau sebelumnya pernah ngalamin juga? Di Titik situ, nadir. di Di situ situ. pertama kali ya. Karena selama sebelum bokap gua sakit kan gua masih dibiayain, terus masih bergantung sama orang tua. Gua sering dengar omongan Jakarta keras, hidup itu keras, lu harus kuat. Sering gua dengar, tapi realitanya nggak pernah gua temui gitu. Sampailah di titik itu. Sampailah di titik ini, ternyata benar kata-kata filsuf itu gua bilang. Kata-kata Sokrates. Oke, baru relate nih gua Baru nih. relate. Emang Sokrates Iya. dulu sempat tinggal di Jakbar sih. Iya, dia waktu itu sempat tinggal di stasiun Duri. Bener. Jakarta keras. Namanya bukan Sokrates dulu, Shockbreaker. Iya. Sesulit apa emang bedanya? Maksudnya ketika lu sampai di usia segitu ngerasa kayak anjir ini hanteman nih gitu. Emang sesulit apa zaman itu? Gambaran dikit nih ya. Bokap gua kan karena stroke tidak bisa menghasilkan uang dan harus dirawat. Iya. Di rumah tuh ada yang ngurusin. Nah, nyokap gua, adek gua sama teteh gua tuh kadang-kadang saling bergantian. Kalau ada keperluan gitu. Kadang-kadang kalau gua kuliah, pulang ngampus, gua ke rumah ngurus, jagain. Terus nyokap gue mau kemana, ada keperluan gantian, pokoknya gitu aja rolling terus. Gue yang mandiin, gue yang nyuapin, itu tuh bergantian terus-terusan. Nah, karena itu akhirnya gue lebih memilih untuk mengecilkan ruang gerak gue. Kayak gue mau ngelamar kerja ke sini, gue mau gaul sama ini, enggak dah, ntar nggak ada yang ngurus. Ya, oke. Nah, akhirnya pada saat itu gue harus lulus SMA dan tidak bisa bergantung sama orang tua lagi. Setelah lulus SMA maksudnya? Setelah lulus SMA ini kan bokap gua kenanya di awal gua masuk SMA. Terus nyokap gua tuh udah nyerahin ke gua, terserah lu mau kuliah apa mau kerja dah katanya. Pokoknya kita udah Gak ada biaya. gak ada biaya aja. Di situ gua milih untuk kerja dulu, Mang. Sebelum kuliah tuh. Oke. Gua kerja di minimarket, gua jadi sales ini, SPB, sales promotion boy. Oh iya. Sendal Carville. Oh. Tetap yang terbaik. Nah, ya. itu gua yang nawar-nawar silakan Bu, silakan Pak, itu. Di mana? Cibinong City Mall. Oh, CCM. Iya, dulu Carrefour. Iya, Sekarang kan Carrefour. Hypermart. Iya, kan. Hypermart. Dulu situ gua. Lama juga tuh situ. Itu lu masih di fase pas kerja tuh kayak udah menerima kah atau masih kayak ngapain sih? Ah, gila gue sampai harus kayak gini gitu untuk cari duit gitu. Menerima karena nggak ada pilihan lain, Mang. Udahlah gitu. Gua nggak mau ngebebanin orang tua gue, ya gua harus bisa hidup sendiri. Sorry, lu anak pertama. Oh, anak pertama. Jadi bokap gua tuh nikah 2 kali. Oke. Pertama sama istri yang pertama kan istri meninggal. Oke. Menghasilkan 3 anak. Kakak gua nih 2 cowok 1 cewek. Abis itu nikah sama nyokap gua, menghasilkan gua sama adik gua. Nah, si 3 anak bokap dari istri pertamanya ikut bokap lu? Enggak, udah pada nikah kecuali yang cewek. Oh, makanya ada teteh lu tadi. Betul. Oke. Berarti di rumah tuh bertiga, ada teteh Teteh gua, Heeh. adek gua, Adek gua sama nyokap gua. Ya, maksudnya yang anak. Oh iya 3, Tiga. betul. Teteh, lu dan adek. Betul, Oke. iya. Yang adek lu cowok cewek? Cowok. Oh, berarti lu adalah anak cowok pertama. Betul. Iya kan? Di Betul. keluarga itu. Iya, betul. Walaupun bukan yang paling tua. Betul. Sehingga harus mengambil
peran itu. Ya. Oke, nice. Dulu adek gue tuh masih sekolah, Mang, masih SMP apa SMA gitu. Nah tapi masih bisa nyokap gue kasih jajan. Ya. Setidaknya gue jangan sampai minta gitu. Ya, oke. Nah akhirnya gue kerja, terus banting tulang segala macem. Gue tuh kan seneng stand up gara-gara awalnya lihat Olga terus nyasar ke Metro TV. Akhirnya gue gabung komunitas Bogor. Nah tapi pas gue kerja di SPB Carville itu, gue ada duit, Mang. Karena udah kerja. Udah kerja, tapi nggak ada waktu. Oh iya, habis. Gue nggak bisa open mic. Iya. Lebaran pun gue masuk gitu. Iya, benar. Jadi pada taraf waktu tertentu, gue udah mutusin buat kayaknya udah dah kuliah. Udah dah kerja. Gue mau kuliah. Nah, duit yang tadi nggak bisa dipakai untuk dihabiskan nongkrong, ketabung. Atau habis juga untuk sehari-hari? Itu kan gue serahin ke nyokap gue semua gaji. Okay. Setiap gajian nyokap gue nih, gue cuma ngambil buat bensin, buat jajan segala macam. Jadi ketabung. Gitu. Nah di menjelang 2 bulan terakhir gue kerja, itu gue tabung full untuk biaya pendaftaran kuliah. Oke. Jadi biar nyokap gue nggak keluar duit. Gitu. Gokil. Berangkat lah gue resign dulu tuh. Nyokap gue udah, kamu yakin mau kuliah gitu? Iya, ini nanti udah. Sendal Carville kamu nggak bisa baru terus loh tiap bulan. Iya bener sih bang. Ya kan? Gue tiap bulan dapet tuh artikel baru Carville. Carville pastilah. Tapi bapak-bapak banget pada saat itu mah. Iya sih bener. Gue kan masih muda. Iya. Nah pada saat itu gue mengambil keputusan untuk kuliah. Oke. Pilihan pertama kuliah kampus mana? Tebak. BSI. Salah dong. Bogor IPB. Nggak harus Bogor. Oke. UGM. Andalas? Nggak bisa. Unhas kan nggak harus Bogor. Kejauhan itu. Andalas udah Padang gitu. Iya kan, udah nggak harus Bogor. Lagian kan masuk sana harus SBMPTN atau bener. SNM. Gundar. Enggak. UBH. Enggak. Universitas Broken Home. Apa? IKJ. Wah, edan. Jalan Cawang, Jalan Cikini itu. Iya, salah Mas kalau IKJ di Jalan Cawang. IKJ beda tuh. Salah, IKJ Cikini 72. Oke, Cikini. Berangkat ke sono. Tes. Hah? Tes. Enggak, kan survei dulu. Oh, survei dulu. Iya, oke. Lihat brosur. Balik lagi deh kita. Jujur pada saat itu belum mampu. Iya, karena belum swasta mampu. Kan. Karena swasta. Pasti mahal sekali. Iya. Tapi pas pulang, brosurnya dibawa pulang atau dibalikin ke tempatnya? Bawa pulang. Oh, bawa pulang. Takutnya balikin lah. Bawa pulang. Terus survei lagi interstudy. Oh, interstudy ya. Survei lagi. Ya. Masih nih gitu, masih kemahalan. Terakhir ya itu BSI Margonda. Margonda Depok. Ada broadcastnya. Oh. Karena yang di Bogor kan nggak ada. Oh iya ya. Oke. Itu berarti survei ke Margonda atau? Iya langsung. Oh oke. Bentar, ini tahun 2017. Enggak. Gua kan lulus 2013, 14 gua kerja. 15 berarti. Ya. Oh berarti ya internet mah udah lumayan lah ya, bisa cari-cari info di internet juga. Bisa. Makanya nemulah si BSI Margonda itu. Betul. Udah ambil, wah terjangkau nih, gitu. Bukan murah ya, terjangkau nih. Mampu nih, pas sama kantong. Ada perdebatan kan, lingkungan yang baik akan menghasilkan orang yang baik. Benar. Tapi di saat itu kayaknya entar dulu dah ini dah gitu. Yang penting masuk dulu nih yang mampu. Yang penting gua kuliah dulu nih, dapat ilmunya, syukur-syukur dapat ijazahnya. Ya udah enak gua masuk tuh. Nah selama itu baru perjuangan dimulai Mang. Karena kan duit gaji gue habis tuh. Oh iya. Buat daftar masuk, daftar ulang, bayar SKS dan lain-lain, uang pangkal dan lain-lain. Habis gue dari mana coba keran duit gue. Itu berarti fase tersulit tuh. Tersulit Mang. Pas kuliah. Ini kalau teman-teman kampus gue nonton sih harusnya malu sih gue. Kenapa? Gimana? Gue kan dari Bogor ke Depok. Keretaan, iya. Gue bawa duit 20. Kalau ngampus. Oke, dari rumah ke stasiun bawa motor. Oke, parkir di stasiun. Parkir udah goceng. Sisa 15.000. Sisa 15. Kereta PP 6.000. Kereta PP iya 6.000. Sisa berapa tuh? 9.000. 9.000.
Jadi gue ke kampus kadang-kadang tuh kalau makan suka minta ke temen atau dibeliin sama temen. Iya. Ngerokok aja gue batangan dulu. Harusnya kan nggak ngerokok kalau nggak ada duit. Bener sih, itu sih paling bener sih. Maksud gua kan itu yang bikin orang-orang yang tidak merokok itu kesel. Lu nggak ada duit tetap ngerokok. iya benar sih. Ya. Tapi 9.000 Mang. Iya benar. 9.000 mau pakai apa itu? Nah akhirnya banyak tuh hal-hal yang pengen gue lakuin tapi terbatas. Oh iya. Itu pun masih harus posisi bokap masih ada waktu itu. Masih. Sampai sekarang masih ada kan bokap? Udah nggak ada. Tetap berarti ada agenda tetap ngurus bokap juga kan berarti. Iya. Jadi nggak ada, memang sudah sangat tidak punya waktu untuk nyari duit gitu istilahnya. Iya betul. Wah. Pulang ngampus ngurus. Ntar kalau udah tidur bokap gue jam 9:30 baru keluar kayak kemana gue 9:30. Terus duitnya Gak ada juga duit. nggak ada. Iya. Nah itu makanya berharap di stand up. Berharap banget di stand up itu. Oh. Kan akhirnya kan udah nggak kerja. Iya. Duit nggak ada. Iya. Tapi waktu ada. Oh iya benar. Lebih fleksibel. Benar. Open mic nggak lucu. Mulai dapat tawaran ini Mang, opener. Oke, ya. Si ini ngejob nih, lu jadi Ya, opener ya. Ada nih 250.000. Ya udah Lumayan. sikat Bang. Ya. Nah itu dari pundi-pundi reruntuhan itu gua hidup tuh. Remah-remah job senior ya. Jui, Remin, Iya, Dede betul. Kendor zaman dulu mah. Betul, asli. Iya, dulu tiga itulah. Bogor. Iya. Iya, tiga itu. Belum ada Nugra. Belum. Nugra ada tapi seangkatan gua. Iya, belum ada Belum makanya. hitungan senior, betul. Gitu. Zaman dulu kan yang menguasai Jui, Dede Remin. Kendor, Remin. Betul. Terus udah tuh akhirnya kuliah bisa berjalan di tengah posisi sulit ya. Iya. Akhirnya gua korbanin sedikit kuliah agak terabaikan demi mengejar fokus ke kompetisi suci. Ya. Biar pas gua masuk dapat duit tapping. Iya, Duit tapping itu untuk sejuta menghidupi. dulu se-episode sejuta apa Iya, sejuta setengah ya? sejuta. Ya. Untuk Dan Dani menghidupi Beler kuliah. bertahan sampai tiga besar. besar. Artinya lumayan tuh jadi kaya raya tuh hitungan pada saat itu ya. Betul. Tapi entah kemana tuh duit. Kalau di flashback lagi ya. Ke BSI Margonda. Iya itu Bang. Iya kan. Terus udah semua masa sulit itu dijalani dengan mudah nggak? Maksudnya kayak ya alhamdulillah lancar gitu atau roller coaster juga gitu selama menjalani masa itu. Sebenarnya sulit. Tapi karena gua nggak ngeluh. Kayak nggak ada makanan nih, gua nggak bisa beli makan, daripada gua ngeluh mending minta gua mah. Ya, To the point gua. Jadi nggak kerasa aja Mang. Iya. Orang mah kalau ngelihat kayak oh ya udah biasa aja, padahal mah merih-merih juga gitu. Iya. Iya kebayang sih. Gue tuh dulu ada temen SMA, namanya Rian, panggilannya Koya. Nyambung tuh. Iya, SMA gue emang Koya ini apa ya artinya? Bukan Koya soto. Iya. Koya apa? Koya tuh apa artinya? Panggilan selengean gitu Iyalah kan. gitu. Iya. Jadi dia ini adalah salah satu temen gua di angkatan kita itu yang terkenal. Memang bukan orang yang punya duit lah gitu. Bukan orang berada. Betul. Tapi kalau dibilang paling miskin juga enggak. Ya. Tapi ya miskin gitu. Dia punya trik waktu itu. Apa? Tiap ke kantin dia ke ibu kantin minjem sendok. Untuk Keliling meja minta makan anak-anak sesendok. Itu dilakukan dia 3 tahun hidup. Anjir, pintar juga ya. Pinter tuh. Gue ngebayanginnya lu jadi kayak gitu waktu itu. Tapi lu main minta 1 porsi ya? Iya. Oh iya. Iya benar. Nggak kepikiran sih gua. Tapi emang campur-campur. Kadang-kadang sesuap soto, Nggak peduli, sesuap Bang. lagi mie goreng, sesuap lagi makian. Udah kenapa lu minta mulu ke gua, lu beliin Gitu. apa gitu. Ada 3 suap makian lah tiap Iya, istirahat tuh. Resiko tapi Resiko. kan, resiko. Yang penting kenyang. Iya gitu. Menarik, cerdas juga tuh. Itu gue jadi kebayang itu pada saat itu. Nah terus roller coaster lah ya Yeah. pada saat itu. Sehingga akhirnya salah satu titik perubahannya adalah dengan stand up. Dengan stand up. Dengan stand up. Nah itu
selesai Suci 7 juara 3 tuh kayak ngasih gue sebuah harapan bahwa ini turning point-nya. Inilah saatnya udah masuk TV, ya kan, juara 3, dapat motor, dapat hadiah. Masa bukan jalan kesuksesan, gue bilang gitu kan. Nggak taunya. Bukan. Ternyata awal ini dari perjalanan, Mang. Asli. Awal dari perjalanan yang lebih sulit. Yang lebih sulit, parah ini asli. Sesulit apa? Sulit, Mang. Bayangin aja orang yang udah punya titel juara 3 Suci 7 nggak dapat job dalam setengah tahun tuh aneh itu. Iya sih. Satu pun ya job corporate nggak ada, kata gue, kenapa ini ya gitu. Dan lebih sulitnya karena punya ekspektasi kan. Betul. Waktu awal kan. Betul. Ya sulit karena nggak ada job, ya udah aja, emang belum waktunya. Belum waktunya atau memang belum. Ya gue belum didengar siapa. Tapi kan ketika juara 3 Suci kan. Iya. Lihat Suci 1 juara 3 juara 1 Ernest Prakasa. Jadi dia. Juara 3 Suci 2 Kemal Palevi. Jadi dia. Juara 3 Suci 3 Ari Kriting. Jadi. Juara 3 Suci 4 Iya, Zawin. Trending nih, dia lagi trending. Suci 5 juara 3 Indah Primawan. Jadi. Suci 6 juara 3 Gamael, polisi. Balik lagi. Juara 3 Suci 7 masa nggak jadi? Iya, benar. Iya. Iya, ternyata. Nggak jadi. Anomali nih gua. Itu juga benar, Mang. Itu yang jadi menghantui gua. Kayak kenapa ini juara 3 ya? Gua nggak kayak yang lain gitu. Iya. Sampai minder gua. Asli, Mang. Lihat Remin, lihat Oki Rengga pas itu. Belum Remin, Oki Rengga belum. Siapa? Remin sama juara 2-nya? Mamat. Setelah Suci kan Mamat WIT dulu. Gua komkonnya tuh. Iya. Remin Calontong tuh. WIB. Dari Meler nih kemana nih? Nonton. Emang pernah jadi penonton, Mang, orang. Hah? Saya pernah jadi penonton. Setelah juara 3 teh? Iya. Nih, Ridwan Remin syuting yang sama Calontong tuh. WIB, ya. Waktu Indonesia Bercanda apa tuh? Iya, waktu Indonesia Bercanda. Terus kan di Studio Net tuh, gue jadi penonton di kursi itu. Tapi ya dikasih mic kan, yang sama Pep. Enggak. Nonton doang. Gue pakai tas dikedepanin. Ngapain? Diajak Remin. Gara-gara Remin kan ngejob, gue ngeroadmanin. Separah itu, Mang. Baru kali ini ada juara 1 kompetisi, roadman atau asistennya pas ngejob juara 3-nya. Aneh tuh. Di Telkom Bandung, Mang, orang inget banget. Gak, ini kayak Liodra ngejob, yang ngeroadmanin Ziva. Bener, aneh kayak kayak masa juara 3 sih gitu. Ih, lu mah kaget pasti, Mang. Itu kan si Remin dapat job di Telkom Bandung, Mang. Kampus Universitas Telkom Bandung. Ngejob nih, gua roadmanin. Dia sih yang nawarin, rek maturan orang mau nemenin gua gak? Gua mau ngejob di Telkom Bandung, budgetnya sekian. Karena nggak ada lagi, Mang. Ya udahlah, gua ambil. Hitung-hitung gua sambil jalan-jalan juga kan. Nyetir gua tuh sama Ridwan ke Bandung. Nyampe di sana panitianya kaget. Perasaan gestarnya cuma 1, Bang. Bang Remin doang. Kok sama Bang Beler katanya. Abis ngejob ya? Enggak, saya nemenin Remin. Kaget dia. Diem dia langsung kayak, oh, masuk Bang, masuk. Kenapa lu jawabnya juga gitu? Ya gimana lagi gua? Ya bilang aja, enggak, tadi ini ke bawah. Nggak sengaja gua ke bawah. Iya. Atau ya bilang aja abis ngejob, itu lebih keren jawabannya. Iya, tapi lebih keren kan lebih bohong. Ntar di mobil gue canggung sama Remin. Ya kan janjian, masa Remin nggak? Enggak lah, kita mah konteksnya tapi agak aneh karena ketika udah di situ jadi mana terlalu aktif ngurusin Remin kan? Gua ngerekamin. Katanya abis ngejob kok jadi di sini asisten. Iya, jadi bingung kan dia kan, kayak. Ini mah fix udah gawe lu. Anjir, iya sih ya sebenarnya aneh. Dari Kendor susah sinyal. Di Banten tuh di Anyer. Iya. Yang series kan? Yang series. Gua yang nyetirin, gua yang ngasistenin. Setelah juara 3 ini? Setelah juara 3. Gilbas mah ketemu gua kayak, gila. Beler nih penulisan. Aing ngajinjing tas. Bawain minum. Sedih, Mang, kalau dipikir-pikir mah. Ada rasa itu, tau gak lo? Lo harusnya pas Gila ngomong, Beler penulisan enggak, sekalian penglihatan. Penglihatan ini. Rambu-rambu, lampu merah, biar gak ngelanggar. Sama pembawaan.
Gue bawa barang gitu. Asik. Gimana bang? Pilihannya ya Iyalah. ambil atau lu nggak dapet sama Nggak ada sekali. pemasukan sama sekali. Iya, kalau tanya saat tanggal itu, misalkan gue nolak, oh sorry, Kang, gue nggak bisa. Emang ada apa tanggal segitu? Alasan lagi gue ntar. Alasannya juga nggak bikin gue kenyang, ya udahlah gue masuk aja. Anjir, itu lu di fase di apa ya? Fase denial nggak kayak anjing kok gue gini sih gitu atau gimana? Sedih gue. Tiap pulang itu nganterin mereka tuh, gue di rumah tuh sedih gue, pengen nangis gue. Iya. Kayak anjir kenapa kayak gini ya gue gitu. Kayak gue tuh nggak ada harga dirinya, gue nggak ada nilainya di mata orang tuh gitu. Terus gue kayak aduh gimana ya, juara 3 loh ini gitu. Udah. Anjir, gila. Di situ tuh Malam-malam kepikiran itu ya. iya Tiba-tiba keingetan anjing kunci mobil ketinggalan. masih di Anyer. Masuk abis itu chat dari Remin, Ler besok pagi ke rumah cuciin mobil kotor kemarin dari Bandung. Nggak, kalau nyuci enggak dia. Oh, enggak. Nah gara-gara itu kayaknya Mang, gara-gara kejadian Bandung kayaknya dia mulai ini segen bawa gua, karena nggak enak sama guanya. Iya benar. Gitu. Ya udahlah gua bilang. Berapa lama fase lu menjadi asisten dan roadman itu? 2017, 18, 19, 20, hampir 2 tahun, 3 tahun Mang. 2 tahun lah. Selama itu? Ya sebelum gua Maharaja Lawak aja punya. Oh iya, Maharaja Lawak di Malaysia loh. Dan Beler ini ikut kompetisi di Malaysia, mewakili Indonesia di season yang kedua. Karena yang pertama Zawin. Betul. Zawin waktu itu juara 3. Juara 3. Mane juara? Juara 8. Juara 8. Bukan juara sih itu. Iya. Dan setelah itu Mane jadi roadman 7 juara yang lain ya di Malaysia ya. Cuman beda negara. Tapi bawainnya sama. Cuman beda negara doang. Tapi bener Mang, tapi setelah Maharaja Lawak juga nggak begitu ngangkat. Lah yang di Indonesia aja nggak ada efeknya. Yang di Indonesia aja nggak ada efeknya, apalagi di Malaysia. Itu tuh. Tapi bentar sebelum itu 3 tahun lah, 2 tahun. Dia kurang lebih 2 tahun deh. Anjing. Parah Mang, parah. Terus gimana di mata? Jadi gini Sobat Nadir, buat sebagai konteks gitu ya. Kalau di stand up itu secara alamiah senioritas itu terjadi. Secara alamiah ini ya. Kenapa secara alamiah? Karena selalu yang menganggap senior atau menghargai senior ini datang dari juniornya, bukan karena seniornya menyuruh gitu. Beda kan ada yang seniornya yang neken, ngospek gitu. Kalau kita mah enggak gitu. Nah, dan ketika apalagi sudah punya title gitu, sudah punya title jadi finalis Suci, masuk ke Suca gitu, itu menjadi di komunitas tuh jadi ya senior tuh. Gimana tuh selama 2 tahun di Stand Up Indo Bogor? Ya itulah, gua headliner, open mic, nggak lucu. Udah makin runtuh tuh gua kayak anjing, apa ya gua nih gitu. Bayangin Mang, headliner selama 1,5 tahun. Setiap minggu gua penutup open mic mulu. Gak pernah lucu? Atau ya so-so ya. Lucu pecah abis itu enggak, besoknya lucu enggak lagi begitu, tapi banyak enggaknya sih. Nah itu yang bikin gua kayak apa sih sebenarnya gua cari di sini ya, jadi bikin ragu sama pilihannya, sama pilihan yang gua ambil bener nggak nih gitu. Wah anjir, parah itu. Terus akhirnya semua membaik kapan? Harus gua akui ya, semua membaik setelah gue nikah dan punya anak sih. Itu pun sebelum gue menikah terjadi perdebatan juga. Antara? Ada masalah lagi nih. Nyokap gue dan istri gue. Istri gue tuh ngasih waktu. Gue ngebebasin lu untuk jadi stand up comedian. Tapi gue minta target sampai kapan. Karena kalau nggak pakai target, gue bakal lama nungguin lu ngelamar gue. Oke. Kasih target 2 tahun lagi, kalau nggak berhasil, lu realistis kerja pada orang umum, kayak orang umum. Ya. Nyokap gue juga begitu. Ya. Bisa nggak hidup dari begini-beginian katanya. Ini mah nggak jangka panjang, cuma sementara. Wah anjir, digituin pacar sih gila sih. Seorang cowok ketika sama pacar diomongin, emang sampai kapan gini-ginian? Bukan sama nyokap itu. Oh, sama nyokap. Yang nyokap yang sampai kapan gini-ginian tuh. Yang istri gue mah cuma ngasih
deadline doang. 2 tahun. Sampai kapan? Cuman kan gue mikir juga Mang, dari sudut pandang cewek kan. Cewek juga nunggu kelamaan kan usia makin tua. Iya, benar. Betul. Jadi udahlah gitu. Bentar, coba gue mengingat lu meritnya 2000 pas Covid 2020. 2021. Covid mah Februari 2020. 2022. Lockdown tuh. 2021. Kok lupa ya gua. Bentar. Bentar, Mang. Lihat di cincin anjir. Cuman ada nama doang lagi. Ntar lu, kita hitung mundur, Mang. Mang hitung mundur. Anak gua udah 3 tahun. Ya, berarti 2022. Anak gua udah 3 tahun. Prosesnya tuh pas gua Bulan apa anak? Mei. Ya udah berarti 2022 lahirnya. Betul. Ya. Gua nikah Agustus. 2023. Enggak dong, masa anak duluan baru gua? Ya kan gua nggak ngejudge. Masa anak duluan baru gua? Siapa tahu DP-nya di situ. Kita hitung mundur ya, anak gua 3 tahun. Iya, 2022 tuh ketemunya mundur 3 tahun dari 2025 nih. Terus gua nikah Agustus 2021. Bener ya? Iya. Nggak lama gua hamil, bener gak? Istri lu dong. Iya, istri gua hamil. Iya, nggak lama istri gua hamil. Iya. Bener ya? Iya bener, 2021 Agustus. 2021. Oh iya, mana yang ngundang orang? Orang teh bebas Februari 2021. Nah, 2021. Nah, saya harus nge-spill di sini. Saya diundang Sobat Nadir ke nikahan Beler waktu itu. Ya. Saya tidak datang, mohon maaf karena saya tidak ada uang. Nggak apa-apa, Mang. Pada saat itu. Nggak apa-apa. Seteboga duit eta apal kan? Apal. Pengalaman eta. Setahun saya setelah bebas itu numpang di rumah tante yang waktu itu Beler juga sempat bantuin juga. Betul. Nah, oke. Berarti dari Suci teh 2017 tambah 2 tahun jadi 2019. Covid untung ada Covid jadi ada alasan gak punya duit. Iya. Ya kan? Betul. Kita angkatan yang terselamatkan oleh Covid karena jadi ada alasan tidak punya uang. Betul. 2 tahun terselamatkan tuh. Iya. Tapi pas Covid gua banyak kerjaan, Mang. Setelah nikah sih tapi. Iya beda. Iya sih. 2021 itu sudah selesai tuh. Transisi ya, masa transisi. Iya transisi, sorry. Karena Juni itu ada Omikron. Apa Delta ya? Delta yang parah lagi kan tuh. Spike kedua tuh Delta tuh. Iya. Mulai membaik tuh Januari 2022 tuh mulai agak ngelos. Oke. Nah, mana mulai membaik tuh? Iya, mulai membaik. Gua banyak job stand up virtual. Oh iya. Nah, itu setelah mencanangkan mau menikah. Setelah menikah ya, benar. Bentar. Tarik dulu nih. Iya. Sebagai seorang Dani Beler yang tadi mengalami struggling banget ketika beres Suci juara 3 malah hidupnya susah. Sampai ke fase kok berani gitu menikahi. Kan di fase tadi sebelum 2021 kan kacau balau tuh. Kacau itu, Mang. Itu puncaknya, Mang. Puncak kekacauan tuh. Puncak kekacauan. Nah, kenapa di puncak kekacauan berani mau menikahi gitu? Karena nggak ada cara lain, Mang. Bener gua. Di situasi itu istri gua nungguin target, nyokap gua meyakinkan gua dengan ini nggak akan bisa hidup di gini-gini. Bokap gua udah makin sakit. Oke. Terus abis Covid juga. Terus istri gua minta nikah. Udah itu. Itu puncak tertinggi gua. Waktu itu si istri lu kerja? Kerja dulu dia. Apa? Maksudnya kantoran? Di Telkom ya, Telkom Bogor. Oke. Nah, di posisi itu gua mau nikah. Tapi kondisi bokap gua makin parah. Apakah kalau gue ngurus bokap dulu sebentar istri gue mau sabar akan lebih baik? Ya. Ternyata salah satu harus dikorbankan memang. Terus ada omongan dari nyokap gue, mumpung si papa masih hidup, pengen nyaksiin. Tapi masalahnya gue nggak ada duit untuk melamar si istri gue ini. Di ATM saat itu cuman ya Allah, Mang, itu gua terus terang aja ke istri gua, gua ada duit segini. Segini tuh berapa? Ya jangan sebut lah. Kan nggak ada duit pada saat itu. Kecil banget. Iya, nggak apa-apa lah. Biar jadi ini buat yang mungkin sedang mengalami. Kan banyak juga yang relate kayak lihat nih contoh seorang Dani Beler. Pokoknya under 40 juta. Oke. Under banget. Ya. Ya ada banget itu. 750.000.
Kan ada 40 juta banget. Ya kan tapi harus di atas 1 juta. Oh ya 1.150.000. Iya. Pokoknya kecil banget. Ya, oke. Untuk modal nikah Ya. bagi seorang pria sih hitungannya kecil. Ya, tapi bisa. Gua ajuin. Heeh. Kalau lu mau nikah, ini gua kondisinya begini. Lu lihat keluarga gua. Ya, Terus bokap tabungan posisinya gua segini. memburuk. Sok pilih kata gua. Kalau lu yakin dengan keputusan lu untuk menerima gua, kita lanjut. Tapi kalau lu ngerasa lu ragu, mending jangan. Biar gua urusin dulu yang ini. Gentle. Gua ngomong gitu ke istri gua. Terus istri lu? Istri gua nanya nyokapnya, bentar ya aku tanya dulu mama. Nah untunglah gua dapet sosok mertua yang seperti bidadari, Mang. Oh, Marsyanda. Bidadari kan. Jadul banget Marsanda. Marsanda mah nggak pernah tahu. Yang orang baru dulu. siapa bidadari? Lah, Ada versi barunya kan? ada. Siapa? Yang sahur. Siapa sih itu? Itu sih ini anjing. Peri. Sahur, waktunya sahur. Itu mah bidara Cina. Iya, bidadari Rusun. Cina. Iya. Kenapa kayak bidadari mertua lu ini? Karena mertua gua tidak melihat dari nominal. Karena nggak ditunjukin sama calon istri. Jadi nggak lihat. Bukan. Ada segini. Udah ditunjukin, Oh, udah Mang. ditunjukin. Cuman kata dia, segitu. Apa yang mau diharapin gitu. Makanya dia nyari value lain. Oh. Selain duit apa nih? Ternyata memang orang tua dia tuh ngelihat dari kemauan dan kerja keras gua. Tahu jalan ke Bandung. Tahu jalan ke Bandung, Telkom Bandung, ke Telkom Bandung, iya. ke Anyer. Ke Anyer, Udah tahu. nggak mungkin nyasar Nggak ini. mungkin nyasar. Yes. Ya udah akhirnya diridoi lah. Ketemu, nyocokin tanggal, ngatur konsep segala macem. H-2 minggu baru bokapku wafat. Jadi nggak sempat tercapai ya. Nggak sempat tercapai dan gue bingung. Satu sisi ngelepas kepergian orang yang kita sayang, Iya. satu sisi menyambut kehadiran orang baru. Ini gue harus sedih apa harus Iya. bahagia gitu. Iya. Udah di situ baru mulai tuh bermunculan peng gitu. Bapak baru. Muncul apa nih? Bermunculan tuh optimisme, Oh, harapan, oke. terus peluang-peluang Iya, mulai iya, terbuka iya. dari situ. Bentar. Biasanya Sobat Nadir itu kan banyak yang katanya kalau mau menikah tuh cobaan tuh banyak aja. Iya betul. Mendekati pernikahan ya. Ya mendekati pernikahan. Tapi secara finansial katanya kalau memang sudah punya tujuan rata-rata tuh rezekinya dikasih terus. Ya betul. Benar nggak? Betul. Kalau gua ngalamin iya, tapi kan ada orang yang enggak, Mang. Iya sih. Ya kan, jadi gua nggak bisa generalisir. Benar. Kalau hal yang gua rasain sih itu benar terjadi. Benar terjadi ketika sudah sepakat, wah ternyata Tuhan memberi banyak gitu ya. Betul. Oke. Untungnya istri gua tuh mau diajak susah, Mang. Ya. Kontrak di kontrakan petak itu mau dia. Walaupun posisinya dia sebagai pekerja ya. Ya. Dia dulu nraktir gua mulu, Mang, kalau makan. Zaman pacaran. Zaman iya pacaran. Ya. Dia mulu yang nraktir. Gua nggak ada duit, gua bilang. Parah banget ya. Gila, istri Beler luar biasa. Iya, itu tuh. CSR itu. CSR. Kegiatan sosial dia. Betul. Kegiatan sosial. Betul. Sebagai personal kan harus zakat ya. Betul. Yang tidak mampu pacar sendiri. Betul. Saya dulu ngalamin juga tuh momen-momen itu tuh. Gitu ya. Iya makanya. Itu resiko kalau kita punya pasangan yang apalagi punya pacar gitu. Kalau kita cowok punya pacar yang lebih kaya tuh, Iya. ya mendingan fair gitu. Betul. Jangan lu ngada-adain kalau emang nggak ada. Oh, jangan. Kalau emang cewek lu sayang sama lu pasti dia akan ya kayak pacarnya istri Beler yang dulu gitu. Betul, iya. Sampai kalau bedanya kalau yang gua kan keburu sadar kan si anjing nih emang Iya. nggak ada duit itu jadi Betul. ditinggal gua. Lama nih kayaknya gua tungguin juga katanya. Terlalu lama nih gua naktir lu mulu Iya, nih. udah ini mah kayaknya emang terlalu lama dah. Iya. Udahin aja dah katanya. Oke, dan Gitu. singkatnya sampai ke pernikahan. Sampai ke pernikahan, Mang. Semua baik-baik saja tuh. Semua baik-baik saja. Cuman ada satu yang janggal jujur. Apa? Adek gua yang jadi pelaminan. Jadi gue sungkem ke adek gua untuk mengganti posisi bokap gua. Loh, adek bokap? Apa? Adek bokap yang cowok? Cewek. Oh, nggak ada juga Nggak ya? ada. Yang adek Tetangga. Yang Nggak bapak ada. di komplek rumah. nggak ada kan nikahnya di rumah istri gua. Oh iya. Iya susah ya. Ya udah kata gua.
Kocak banget, gue sungkem ke adek gue aja, kocak banget. Tapi selebihnya aman sih. Aman ya, semua menjadi baik-baik saja gitu. Yes. Nah, ketika menjadi seorang suami gitu, secara mental, kan ada yang bilang kita tuh secara mental gini. Salah satu yang bikin gue takut nikah adalah ketika gue merasa takut nggak bisa gue secara mental menikah, apalagi nanti ketika punya anak gitu. Yeah. Yang lu alamin gimana ketika lu sudah menikah itu secara mental? Kaget sih, karena perubahan kan dari sendiri hidup pakai standar pribadi, ini digabung ada istri ada mertua, jadi gua harus pakai standar umum. Nah kadang-kadang konflik terjadi gara-gara penyesuaian itu, Bang. Dulu tuh kayak gua belum siap aja, istri gua tuh ikut ke tongkrongan gua gitu, terus gua belum siap diatur-atur. Iya. Di rumah sebagai dia maksudnya ngatur rumah lah ya gitu. Iya, yang ngatur rumah, terus termasuk ngatur gua juga dulu gitu. Dalam mengambil keputusan sebagai keluarga gitu, sebagai suami, susah juga nggak penyesuaiannya? Susah dong, susah. Contohnya apa yang diingat? Hal yang susah dalam pengambilan keputusan sebagai suami. Contohnya waktu kita kan mau punya anak diskusi ya. Nah yang pengen punya anak banget tuh dia, Mang. Oke. Terus kan gua cuman pengen doang. Nah tapi pas gua cross check lebih dalam, jawaban gua tuh tidak mendasar. Jadi gimana sih lu kan suaminya tapi apa-apa nggak tahu gitu. Perkembangan janin anak gua, istri gua yang ngurus, yang ngecek segala macam. Gua cuma seukur nemenin dia ngantri, nemenin dia duduk. Terus proses lahiran yang nyariin dia duduk. Iya. Itu tahu, Bang, kontribusi kita. Ya karena punya pengalaman kan sebagai roadman dan asisten Nah, remin. benar. Sini tas aku bawain gitu. Gesit sigap, Kepake. rajin ya. Iya. Terus yang kedua adalah pemilihan mau lahiran di mana, istri gue yang nentuin. Harusnya kan gue itu. Terus proses lahirannya mau seperti apa, mau sesar apa normal, istri gue. Jadi gue mah cuman iya aja dulu. Kayak nggak ada gua kontribusi untuk sesuatu yang besar tuh nggak ada gitu. Sampai ke jangankan lahiran anak, milih mobil aja istri lu. Istri gua milih mobil karena argumentasi gua kalah mulu sama dia. Nama anak juga tadinya kan mau pakai ini pilihan dia. Ternyata gua dilibatkan. Dan akhirnya kita sepakat namanya itu. Terus rumah, kontrak segala macem. Gua mah ikut-ikut aja dah gitu. Nah dulu tuh gue ngerasa itu bukan masalah, Bang. Setelah gue cross check sekarang ternyata itu bentuk pelin-pelan nggak punya pendirian ya. Nggak punya sosok leader ya. Itu tuh. Ternyata salah juga kalau terlalu begitu. Oh iya. Artinya lu tidak ada kendali. Iya betul. Tidak memegang kendali. Iya betul. Terhadap bahtera kendaraan keluarga lu ini gitu kan istilahnya. Tapi selama ini nggak menjadi konflik kan ketika semua kebanyakan diambil oleh istri lu gitu atau gimana? Menjadi konflik ketika gua geresak gerusuk terus menurut dia itu salah. Kayak menyikapi sebuah masalah aja beda, Mang, gua sama dia. Bagi gue ini nggak masalah, bagi dia kayak ngapain sih kamu kayak gitu? Lah emang kenapa gitu? Nah pengenalan ranah masing-masing yang belum selesai. Iya sih, itu lifetime proses sih. Iya. Seumur hidup nggak akan pernah beres posisi Betul. itu gitu kayaknya. Iya, kayak gue memperlakukan anak-anak stand up misalkan gitu ya. Kan anak-anak stand up mah biasanya begitu tahu kan. Terus istri gue tuh kayak kamu ngapain sih begitu gitu. Terus gue bilang, sebelum ada kamu juga aku mau udah gini gitu. Nah begitupun dia memperkenalkan ranah pribadi dia. Iya. Sama teman-temannya, terus gue ngerasa kayak kamu ngapain sih kayak begitu. Lah ini mah teman-teman aku dari dulu. Jadi nggak ketemu awalnya gitu. Nah itu penyesuaiannya gimana tuh? Akhirnya cari titik tengah. Kadang-kadang titik tengahnya juga susah dicari sih. Nah di situ gue berpikir, Mang, kadang-kadang ada beberapa masalah yang nggak harus diselesaikan. Iya. Kita agree to disagree aja. Apa? Agree to disagree. Setuju untuk tidak setuju gitu. Itu penting tuh poinnya. Tidak semua masalah tuh harus dicari solusinya. Diselesaikan. Iya. Apalagi sekarang kan gue lebih aware tuh masalah mental, masalah ini.
ke psikolog gitu. Oh iya, lu ke psikolog? Iya, gua kemarin. Gara-gara tiket Dani Blues masih belum ngangkat ya. Gue jadi stres ya pikirin. Tuh Sobat Nadir menjadi seorang komedian yang berkarya tuh juga sulit loh. Betul. Gitu. Betul. Itu nanti terlalu teknis jadi bahasannya. Oke, terus punya anak bisa dibilang ya alhamdulillahnya dilancarkan cepat ya. Betul. Iya, dilancarkan cepat dan normal. Iya, gitu maksudnya nggak menunda lama gitu, langsung dikasih lah sama Tuhan. Gitu. Iya. Tapi di fase tadi masih di fase mengenali ritme sebagai pasangan baru. Tiba-tiba lahirlah anak gitu. Bingung mau diapain. Kita aja berdua belum beres. Ada satu anak nih. Didiemin tuh berarti. Diemin. Ngobrol tuh nggak dimandiin 3 hari tuh ya. Ya itu penyesuaiannya lebih parah setelah punya anak. Apa yang paling berasa gitu penyesuaian yang berubahnya gitu? Dulu sebelum punya anak Mang, yang gue lakuin begini, yang biasa gue lakuin ke teman, bagi istri gue salah. Termasuk sebaliknya. Setelah punya anak, gue ngelakuin sesuatu yang orang normal ngomong boleh, istri gue tuh ngambek. Saking sensitifnya. Contohnya? Ya kayak gue kerja nggak langsung pulang. Setelah punya anak ngambek? Ngambek. Karena ada fase di mana lu enak ya nongkrong di luar. Padahal gue bukan untuk tujuan nongkrong gitu. Emang gue keluar pulang kerja, gue mampir lu kesini gitu sebentar. Terus ditanyain, pokoknya selalu pengen ada di samping dia. Padahal di samping dia pun gak diajak ngobrol. Gak diajak ngobrol, cuman butuh sosok gua doang. Bener tuh kontribusi sosok Mang. Yang penting mah ada. Absen muka tuh bener ada itu gitu. Tapi kalau ada mulut juga mah risih, kerja kayak keluar. Nah itu serba salahnya di situ. Itu di mana sih titik temunya ya Sobat Nadir ya? Kita keluar suruh pulang. Aku tuh pengen ada kamu di sebelahku. Kita ada terus tiap hari disuruh keluar. Kerjaan apa kamu jangan di rumah mulu katanya. Bingung deh kita. Butek nih lihat kamu mulu di rumah. Titik temunya di mana ya tuh Sobat Nadir ya? Itu bener ya? Gimana ya gitu. Bener Bang, kita juga masih bingung ini. Apalagi ini kayak kemarin gue pas kita episode Oza, kalau belum nonton Sobat Nadir silakan nonton. Ada yang menarik juga gitu, Oza bilang. Kerjaan kayak kita teh kan bukan kerja yang selalu keluar tiap hari kan. Ya kecuali memang kita udah levelnya kayak stripping lah ya, kayak Andre Taulani, gitu. Diki segala macem yang tiap hari gitu. Tapi kalau nggak punya program yang stripping mah kita mostly ya di rumah aja. Seminggu katakanlah ngejob 2 hari pun kita 5 hari di rumah gitu. Betul. Dan ketika kita 5 hari di rumah kan seolah-olah nganggur ya. Betul. Padahal Bang kita lagi ngelakuin sesuatu itu kan. Iya. Nunggu callingan. Itu aktivitas itu Mang. Nunggu callingan aktivitas. Iya loh itu susah. Maksudnya kerjaan kayak kita susah loh. Terlihat. Kalau kata Surya tuh dulu, dia tuh Surya Insomnia. Dia tuh kan nggak pernah mau posting soal kerjaan di sosial medianya. Karena kalau suatu saat nggak posting artinya lagi nggak ada job. Jadi ketahuan gitu, kegambar. Nah kita ini di fase-fase juga ya pasti ada rame ada sepinya gitu. Betul. Nah lu kayak tadi gitu menyikapi perubahan ketika kita kan pengen di luar mulu ya nggak ada job ya. Tapi ketika lagi di luar pengen tenang, diburu-buru terus sama istri, balik dong, gimana tuh? Nah itu, dari situ gue banyak merenung, banyak konsultasi sama orang, banyak baca buku, banyak mendengarkan insight-insight yang powerful. Di situ baru gue mulai sadar Mang, ternyata selama ini permasalahan hidup gue tuh gak punya prinsip. Gitu. Intinya adalah, lu boleh masuk ke ranah yang bukan prinsip hidup gua. Istri nih ngaturin gua pakai baju atau nentuin tempat makan, mau makan di mana terserah kamu boleh. Terus cat rumah mau warna apa silakan. Selama itu bukan prinsipil. Lalu kan pertanyaannya apa hal-hal yang prinsipil? Stand up. Itu udah pasti. Lu nggak boleh masuk ke ranah materi gua mau bahas apa. Oke. Lu nggak boleh kurasi, jangan bahas itu deh, nanti nggak aman. Itu udah bukan ranah lu. Iya. Terus job, gua mau ngambil job
apapun kayak apapun lu nggak boleh ngelarang, komplain. nggak boleh. Ya, oke. Karena ini bagian prinsip gua. Oke. Gitu. Terus yang ketiga misalkan berkarya gitu. Gua mau ngelakuin apapun dalam stand up gua ya terserah aja. Gabung Tugas di lu. partai sekarang lu. Apa? Bukan. Berkarya. Baru tahu gue Beller sekarang parpol. Gak ada depannya kan, ini berkarya aja iya, doang. berkarya. Ya jadi tugas lu hanya support aja. Jadi kalau udah di list nih apa yang jadi prinsipnya, terus jadi prinsip dia apa, udah tuh di luar itu nggak usah didebatin. Nah ini udah sampai Udah diskusi itu lagi. Jadi kalau gua stand up pulang malam rumah berantakan, gua nggak komplain. Karena rumah berantakan bukan prinsip hidup gua. Walaupun secara estetika nggak bagus. Ya. Cuma kan siapa yang peduli orang rumah gua? Iya benar. Tuh. Dan bayangan gua nggak tahu berapa ya. Istri lu lebih rapi dari lu pasti. Yes. Nggak mungkin rumah itu kalau Betul. lu ngerasa berantakan itu pasti udah berantakan banget. Betul. Artinya nggak mungkin terjadi kan protes lo itu. Ya. Kan gitu. Betul. Oke, nice. Itu sih titik temunya paling. Wah itu menarik tuh. Jadi kalau sekarang mungkin Sobat Nadir yang nonton sedang berada di fase mungkin pacaran ya gitu ya. Tapi sering berantem hal nggak penting. Itu ya lakuin diskusi itu ya. Banyak tahu yang nggak tahu prinsip hidupnya. Iya benar sih. Ada orang yang bilang kan nggak apa-apa juga nggak tahu. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau kejadian masalahnya kayak gini, ya nggak akan nemu akar permasalahannya. Benar. Kalau itu masih kita hidup sendiri sih nggak apa-apa. Tapi kalau udah berkeluarga sih memang itu penting sih. Betul. Penting sih. Betul. Nah ketika menentukan ngelis prinsip dengan istri tadi terjadi sempat perdebatan kayak ini mah bukan prinsip nih. Ini prinsip. Terjadi. Mau ngomongin prinsip aja tidak seprinsip. Terjadi. Mau ngomongin prinsip aja tidak seprinsip. Iya benar sih. Benar. Itu sering terjadi. Rata-rata lu survei aja, Mang. Permasalahan para pasutri newbie ini adalah di konflik keuangan. Iya sih. Laki-laki itu mau ngasih orang tuanya sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kan istri ada sesuatu nih yang harus dikomunikasikan. Iya. Ya gue nggak ngelarang lu ngasih orang tua. Tapi ngomong. Ngomong gitu. Nah sementara istri mah boleh-boleh aja. Itu kasus yang paling sering dialami oleh pasutri newbie. Iya juga ya. Iya. Makanya banyak yang nggak mau tinggal sama mertua, lebih milih ngontrak rumah atau ngambil KPR. Iya. Begitu ada istilahnya kan, mending jauh tapi wangi daripada dekat tapi bau busuk. Iya tuh. Tapi benar, itu menarik tuh. Gimana tuh cara mengkompromikannya gitu antara hubungan dengan istri, hubungan dengan pasangan dan hubungan dengan orang tua masing-masing dan hubungan orang tua cross gitu. Nah itu makanya kita harus tahu dulu prinsip hidup kita apa. Prinsip tuh sederhana, apa yang lu perjuangin dalam hidup lu apa tuh, apa aja. Kalau misalkan orang tua jadi draft atau list yang lu perjuangkan, berarti lu harus mengkomunikasikan ke istri lu bahwa ini ranah pribadi gua. Gua boleh support apapun ke orang tua gua tanpa gua ngomong ke lu, misalkan gitu. Selama batasnya masih wajar. Iya. Kecuali kalau ada penyelewengan tuh lain cerita ya gitu. Nah, begitupun si istri harus tahu bahwa itu yang menjadi prioritasnya, berarti gua juga boleh gitu. Prinsip, Mang. Ya tuh, penting tuh, kata kuncinya adalah mendiskusikan prinsip. Yes. Karena ketika kita udah tahu prinsipnya apa, jadi nggak, kalaupun berantem, jelas gitu apa yang diberantemin. Betul, kontekstual, yes. Ya gitu ya. Ya. Karena kadang-kadang kalau nggak di list ya berantemnya, kita berantemin apa sih ini gitu kan. Betul, itu paling penting. Terima kasih Dani Beller. Terima kasih. Gua akan menutup sebelum nanti, sini boleh. Gua akan menutup dengan, kan lu lagi hobi baca. Ih, ada 2 yang ngasih buku gua hari ini. Ini nggak mau gua kasih, gua ini punya. Serius lu, gua nggak dikasih. Ini buat gua. Kok pede banget dikasih? Gua udah berharap aja ya. Karena lu kan akhirnya sering baca buku, pasti aus. Nah, ini gua kasih. Makasih ya. Ini buku dari Beller dari Nadir Podcast dengan judul Bicara pada Kertas Putih. Wow. Ditulis oleh Ibu Christine Sama. Dia adalah seorang jurnalis dan salah satu inisiator dari Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa yang berkolaborasi dengan Nadir Podcast untuk terselenggaranya Nadir Podcast ini. Ini isinya adalah cerita-cerita dari narasumber-narasumber yang pernah datang di Nadir Podcast. Serius, Mang?
beneran? Gua termasuk ini. Belum dong, Mas. Mas kan baru dateng. Lah tambahin sini besok Ini aja kita dah ngasihnya. mulai, Ngasihnya besok pas ada gua. Ini total ada berapa cerita? 20-an cerita. Cerita pertama adalah tentang narasumber yang datang minggu depan. Lah, gimana sih? Tapi ceritanya udah tulis di sini. Orang dia bacain ini. Gak. Ini cerita banyak sekali latar belakangnya. Jadi ya siapa tahu bisa menambah insight. Oke, terima kasih. Untuk kedepannya. Dan gue selalu menutup dengan satu pertanyaan yang akan gue tanya ke semua tamu-tamu yang datang ke Nadir. Boleh setelah itu lo jelaskan kenapanya atau enggak lo jelaskan juga nggak apa-apa. Pertanyaannya adalah apakah lo bahagia dengan hidup lo sekarang? Berusaha bahagia. Nah, itu. Mau dijelaskan atau enggak? Nggak usah deh. Oke. Terima kasih Dani Terima Beler. kasih. Nuhun pisan Mang sudah mampir. Mang nuhun ya. Siap, sampai-sampai. Terima kasih Sobat Nadir yang untuk nonton episode, yang udah nonton episode kita kali ini. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.